warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Anak-anak, mari pembelajaran kita hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabu 11 November 2020 kita akan mempelajari sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di peristiwa ini diawali dengan peristiwa Rengas Dengklok. Apa yang dimaksud dengan peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain yang terkenal adalah Soekarni, Wikana, dan Khairul Saleh. Nah, dibawa kemana? Diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Jadi dari Jakarta ke Jawa Barat. Jadi Rengas Dengklok itu adalah nama suatu daerah. Maka disebut peristiwanya peristiwa Rengas Dengklok. Anak-anak perlu ketahui bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini dengan istilah penculikan di sini bukan diculik untuk nanti disiksa atau nanti ditebus dan sebagainya, tetapi ini hanya diasingkan dengan tujuan agar jauh dari pengaruh penjajahan Jepang. Nah, sehingga di sini, para golongan pemuda itu mendesak Ir Soekarno dan Muhammad Hatta agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa sebelum atau menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak di bawah penjajahan Belanda. Belanda sudah kalah, sudah pergi, ya. Tetapi di bawah penjajahan Jepang. Sebenarnya Indonesia telah lama itu hidup dalam penjajahan Belanda itu seperti sudah trauma. Nah, maka agar Jepang ini dapat diterima oleh rakyat Indonesia, Jepang datang itu dengan membawa 3 program yang dikenal dengan nama program 3A. 3A itu artinya Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Dia menganggap bahwa Indonesia ini saudaranya. Nippon itu artinya Jepang, ya. Orang Jepang, rakyat Jepang, maksudnya orang Jepang, pemerintah Jepang itu namanya Nippon, di Indonesia dulu namanya Nippon, ya. Nah, sehingga dengan itu Indonesia senang. Nah, terbukti apa? Jepang itu di Indonesia, kemudian rakyat Indonesia, pemuda Indonesia itu tergabung dalam tentara, digabungkan menjadi tentara Jepang. Kemudian dipersenjatai, dilatih perang, dilatih menggunakan senjata, diperkenalkan bom dan sebagainya ini oleh Jepang. Nah, tetapi bangsa Indonesia ini tidak tahu. Nah, rumangsa di Indonesia itu memang betul-betul itu untuk membantu Indonesia, tetapi Jepang itu punya maksud lain. Karena apa? Indonesia itu rakyatnya banyak, sehingga sangat potensi sekali Jepang pada saat itu sedang menghadapi Perang Dunia II, karena sebelum itu Jepang itu mengebom kota Pearl Harbor itu di Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat dibom oleh Jepang, sehingga Jepang sudah mengira nanti sekutu Amerika yang tergabung dalam negara sekutu itu nanti akan membalas kepada negara Jepang. Nah, maka Jepang itu jane wis keweden sebenarnya. Nah, Jepang kemudian menggunakan rakyat Indonesia ini sebenarnya nanti agar dipersenjatai, dilatih perang itu untuk membantu Jepang dalam menghadapi Perang Dunia II. Nah, ini betul-betul terjadi. Kemudian pada tanggal 9 dan 10 Agustus 6 dan 10 Agustus 1945, pada tanggal 6 itu kota di Jepang yang menjadi pusat kekuatan militernya Jepang itu di Nagasaki itu pada tanggal 6 Agustus dibom oleh Amerika Serikat. Kemudian dilanjutkan lagi tanggal 9 Agustus itu kota Hiroshima juga di negara Jepang, ini pusat kekuatannya dibom lagi oleh Amerika Serikat, sehingga Jepang yang berada di Indonesia ini pada pulang ke negaranya. Nah, tinggal ada beberapa orang Jepang yang berjaga-jaga di Indonesia. Nah,
termasuk golongan pemuda, Sultan Syahrir ini mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu itu melalui pemberitaan sebuah radio dari luar negeri. Maka kemudian Sultan Syahrir menyampaikan kepada golongan muda yang lain untuk segera mengambil alih kekuasaan, segera memproklamasikan kemerdekaan mumpung Jepang tidak ada. Nah, tetapi golongan muda tidak mau meninggalkan golongan tua. Golongan tua itu diantaranya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan yang lainnya. Maka kemudian diajak berunding karena IR Soekarno dan Muhammad Hatta tetap tidak mau memproklamasikan, masih harus menunggu Jepang dulu biar tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi pertumpahan darah dan sebagainya. Tetapi pemuda tidak sabar. Nah, para pemuda tidak mau kalau kemerdekaan ini hanya hadiah dari Jepang. Nah, mereka menginginkan ini betul-betul jerih payah dan perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Akhirnya mereka agar IR Soekarno itu bisa dibujuk dan dijauhkan dari pengaruh Jepang, maka Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini diasingkan, dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian di sana didesak agar supaya segera memproklamasikan, tetapi tetap tidak mau. Maka Ahmad Subarjo ini yang masih ada di Jakarta ini membujuk golongan muda agar supaya mengembalikan IR Soekarno dan Muhammad Hatta ini ke Jakarta, dan nanti Ahmad Subarjo ini menjamin, berjanji akan membujuk IR Soekarno dan Muhammad Hatta ini untuk segera memproklamasikan. Akhirnya pada tanggal 16, ya, penculikan itu terjadi pada tanggal 16 pagi, dan tanggal 16 sore betul-betul sudah dikembalikan, dibawa lagi IR Soekarno ke Jakarta, tetapi tidak diantarkan ke rumahnya, kan, tetapi langsung dijujuke di rumah pemimpin Jepang, salah satu pemimpin Jepang yang bernama Laksamana Tadesse Maeda. Ini meskipun orang Jepang tapi sangat bersimpati dan mendukung Indonesia untuk merdeka. Nah, di sana semalaman dimasukkan di sana, tetapi istrinya IR Soekarno yang tadi diajak bersama anaknya yang bernama Guntur ini diajak diantar pulang, tapi IR Soekarno dan Muhammad Hatta tetap dibawa ke rumah Laksamana Tadesse Maeda untuk segera menyusun teks yang akan dan perlengkapan yang akan digunakan untuk pembacaan memproklamasikan kemerdekaan besok paginya. Maka semalaman ini teks proklamasi dirumuskan. Nah, kemudian teks proklamasi kemerdekaan disusun di rumah Laksamana Tadesse Maeda. Teks proklamasi disusun oleh IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, ini dari golongan tua. Kemudian dari golongan muda itu Soekarni, BM Diah, dan Sudiro. Nah, dan kemudian naskah proklamasi itu disusun semalaman anak-anak. Selesai itu pada pukul 4 pagi, berarti tidak tidur, tidak, karena mereka berjuang untuk menyusun teks proklamasi tersebut. Nah, kemudian golongan muda yang lain, itu para pemuda yang lain banyak, mereka berjaga-jaga di sekitar rumahnya Laksamana Tadesse Maeda untuk agar supaya dalam penyusunan itu aman, tidak terganggu oleh siapapun. Nah, kemudian naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh siapa? Mau menandatangani bingung lagi, siapa yang harus menandatangani? Akhirnya diputuskan yang menandatangani adalah IR Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang tadinya teks proklamasi itu ditulis tangan oleh IR Soekarno, maka kemudian diganti diketik oleh Sayuti Melik namanya. Kemudian pembacaan teks proklamasi pada pagi harinya, ya, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 yang rencananya proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan, dibacakan di lapangan Ikada, Menteng, Jakarta, tetapi tidak jadi karena khawatir banyaknya orang yang berbondong-bondong ke lapangan tersebut memancing orang-orang Jepang yang masih ada di Indonesia itu mengetahui, sehingga nanti bisa menggagalkan pembacaan teks proklamasi
proklamasi tersebut. Maka secara mendadak pembacaan teks proklamasi itu dipindahkan ke halaman rumah Insinyur Soekarno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian pada saat pembacaan itu pula dikibarkan bendera merah putih sebagai